Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan memberikan video hukuman Yeyen dan Imran Nahumarudi. Jangan hanya hukuman sanksi sosial. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Kasus Malut United yang akhirnya betul-betul sangat jarang juga loh bro, gue melihat sebuah klub merilis berita begitu terbuka, ya, dan begitu mengagetkan, kasus dari Coach Imran dan juga Dirtek Yeyen Tumela. Tumben sebetulnya, Win. Tumben gimana? Bahas isu seperti ini gitu. Oke. Karena kan nggak banyak yang seperti itu. Iya. Yang lain kan senangnya bahas timnas. Oke, awalnya kan Malut. Malut United. Keterbukaannya, transparannya luar biasa, mesti salut lah. Ya. Artinya dia membuka hal yang dia mau tegakkan integritas itunya kan. Filosofi, prinsip kan itu diungkapkan tuh. Iya. Secara gamblang gitu. Ya buat saya sih hal-hal yang bagus seperti itu. Terbuka. Karena ya praktek-praktek kotor seperti itu harusnya harus berhenti lah. Oh iya. Harus berhenti lah kalau kita ingin liga kita menjadi lebih baik. Kalau konteks besarnya, kalau lu suka lihat juga misal atau menyimak, ketua umum seringkali menyentil soal ranking liga kita. Iya. Peringkatnya jelek kan ingin naik tuh. Bagaimana naikinnya? Menurut gua untuk naikin liga itu lokomotifnya di klub. Iya. Toolnya apa? Klub licensing profesional. Iya. Berarti harus berperilaku secara profesional di dalam. Gitu. Bahwa praktek itu katakanlah selalu atau pernah terjadi di banyak klub atau apapun, kita nggak boleh menormalisasi itu. Oke. Jangan normalisasi praktek-praktek kotor, nyopet gitu loh, ngutip, setoran gitu kan. Karena sebetulnya secara profesional dari informasi yang dapat, keduanya juga sudah dihargai secara luar biasa menurut saya sih. Jadi terlebih gini loh, background bahwa dia pernah pemain nasional, pernah pelatih tim nasional, Yeyen Tumela lah ya, yang pelatih. Lalu ketua asosiasi pelatih, itu justru hal-hal yang jadi memberatkan. Why you dengan posisi background, reputasi seperti itu melakukan hal seperti itu? Maka menurut saya kita harus mulai tegas. Jangan bertoleransi, jangan permisif, jangan menormalisasi seperti itu. Misalnya bahasanya apa? Oh ini kan praktek yang lazim, hal yang lumrah, sudah jadi rahasia umum. Kita ini mau bener apa mau kayak begitu gitu. Oke. Itu dulu pandangan awal saya, Win. Iya. Nah, gini bro, ini juga bukan menormalisasi ya, tapi beberapa gue lihat di luar gitu ya, di luar negeri ada beberapa kasus. Jadi gue juga sempat baca lama gitu. Contoh di Arsenal lah, bahwa ada pembelian yang rekor waktu itu Nicolas Pepe 70 juta ya. Ternyata itu juga sudah kebongkar. Jadi kalau tidak salah itu salah satu pemecatan direktur olahraganya. Jadi ada bermain gitu dengan klub. Nah ini kan yang ketahuan gitu ya. Apakah juga mungkin di luarnya sebenarnya juga cukup banyak, cuma memang belum ketahuan aja. Karena beberapa hal juga banyak konflik kepentingan yang standar ganda gitu menurut gue. Contoh, agennya Ronaldo sama Jose Mourinho itu Jorge Mendes gitu. Sama gitu ya. Jadi kan sebenarnya maksud gue jangan-jangan juga sebenarnya ada permainan tapi mereka lebih soft aja gitu mainnya bro. Ya, lebih soft atau sudah ada kesepakatan. Iya. Ada agreement-nya kan. Kalau ini kan kelihatannya Malutnya kan merasa dirugikan lah secara. Iya. Bahasa pasarnya kan muntab di ujung itu. Dia mengamati ini sudah terjadi dalam 2 tahun terakhir sejak dari Liga 2. Kan begitu. Okay. Yang kalau saya simak dari sisi bagaimana konferensi pers. Nah, makanya sebetulnya catatan saya juga adalah kalau kita bicara tone, waktu Malut itu membuka, kita misalnya apresiasi transparansinya, keterbukaannya.
keberaniannya menegakkan integritas. Iya, iya. Kita salut. Tone waktu membuka fakta itu ke publik, menurut saya sih tone-nya kenceng. Oke. Press con, Iya. press release. Tapi begitu ujungnya, ini yang menurut saya sih apa ya, drop tone-nya gitu loh. Artinya, kalau mengakui dan minta maaf, selesai perkara. Artinya kan kalau sampai itu, yang terjadi hanya sanksi sosial dan sanksi moral dari publik. Iya. Tapi karena ini Liga 1, karena ini kompetisi profesional, kan ada hukum sepak bolanya. Iya. Kenapa hukum sepak bolanya tidak ditegakkan? Ini catatan buat Malutnya. Artinya dia bisa dorong ke Komdis. Atau Komdis yang proaktif. Karena ini pelaku-pelaku sepak bola langsung. Bisa panggil Malut, bisa panggil Yeyen, bisa panggil Imran. Lalu ambil keputusan. Gitu loh. Iya, iya, iya. Oke. Kalau menurut saya, itu dari sisi Malutnya. Iya. Iya, tapi mungkin gini juga kali ya bro ya. Gua rasa mungkin Malut juga cara pandangnya mungkin hanya cukup sampai di situ saja. Tidak ingin lagi berurusan. Nah, sisanya ya tadi lu bilang seperti hukum sosial, bahkan yang keterkaitan dengan APSSI pun kan juga akhirnya terbongkar juga. Maksudnya ada hukuman juga di situ gitu kan, yang menonaktifkan dari keorganisasian itu gitu. Menurut tuh itu pun masih harusnya lebih lagi gitu ya. Itu tadi, karena ada background dari reputasi dia, ada status. Dia ketua Asosiasi Pelatih Sepak Bola Iya. seluruh Indonesia. Dia pengurus PSSI di bidang teknik juga. Iya. Dia instruktur pelatih, mantan pelatih tim nasional, mantan pemain nasional. Hal-hal seperti itu yang kemudian itu yang disayangkan. Oke. Kenapa? Karena kalau Edwin bisa lihat situasi belakangan, pelatih lokal itu dalam posisi di tengah hujatan publik. Iya. Pelatih lokal dalam posisi di tengah hujatan publik dan juga media sosial. Dalam posisi kuantitas di Liga 1, sebagai pelaku Liga 1 di broadcast, paham lah ya, sisa satu kan, di ujung kompetisi kemarin. Iya. Bahkan sekarang belum ada tuh secara definitif pelatih lokal yang akan menangani Liga 1. Yes. Betul ini kan? menarik ini, ya. Jadi dalam konteks itu, ini hal yang sangat memprihatinkan. Iya, iya. Maka bagaimanapun tidak bisa dipungkiri konsekuensinya harus kena ke asosiasi. Dan asosiasi kan baru, istilahnya apa? Baru merespon. Iya. Dia, Exco-nya mengeluarkan surat pernyataan bahwa satu dinonaktifkan, lalu dipilih PLT. Buat saya nonaktif itu apa ya namanya? Kalau gaya bahasa memperhalus tuh, eufemisme lah. Dengan kesalahan yang ceto welo-welo kayak begini terang benderang dengan apa yang diungkap oleh Malut, menurut saya sih Harusnya lebih dari itu gitu ya. buat saya istilah Iya. katanya dicopot. Iya, iya. Copot aja. Lalu kemudian memilih PLT dan menyelenggarakan kongres berikutnya. Karena secara organisasi administrasi, kepengurusan Yeyen itu berakhir di 2024. 2019 sampai 2024. Oke. Jadi ini catatan juga buat Exco APSI nih. Ada Emerald, ada Mundari Karya, ada Rahmat Darmawan, ada Bambang Nurdiansyah, ada Fahri Husaini. Selama ini diam-diam aja habis periode kan. Bahkan kita nggak pernah dengar, saya sebagai insan bola nggak pernah dengar kapan sih yang namanya kongres tahunan atau kongres 2 tahunan yang namanya asosiasi. Oke. Kan dia membernya PSSI. Iya, iya. Dia punya satu hak voter kan. Iya. Jadi kalau dia member, dia statutannya sama gitu kan. Nggak ada tuh yang namanya saya dengar ada kongres tahunan atau kongres 2 tahunan atau apa meeting exco, saya nggak pernah tahu lah. Katakanlah itu urusan internal mereka. Kan baru muncul reaksi sekarang Betul. karena kasus ini. Kalau nggak ada kasus ini, Iya, iya. kan nggak karuan. Kedua, dampaknya kepercayaan publik. Ya, ini dia. Penting sekali ini. Kepercayaan publik, moral sebagai pelatih yang di tengah hujatan publik itu. Yes. APSI itu mengelola kursus kepelatihan. Iya. Lalu dengan kasus ini, orang akan mengaitkan jangan-jangan. Nah, kalau orang udah mulai jangan-jangan, kepercayaan turun. Iya, iya. Maka memang yang harus dipikirin oleh APSI adalah menaikkan moral dulu, korps pelatih. Karena ini mencoreng. Dengan cara apa gitu ya? Dengan cara apa? Itu dia. Jadi makanya buat saya nonaktif itu malu-malu gitu loh.
entah apa yang sedang dijaga. Gitu loh. Saya sih tahu kebatinan mereka di dalam, karena teman-teman pelatih kan banyak, mereka juga beropini, berpendapat gitu loh. Ya itu tadi, situasinya akhirnya memilih kalimat yang lebih apa ya,